Also menuju dalam Land of Down. Ini dia langsung menuju ke Land of Down. Ini kita melihat adanya kembali Moskop di tangan tim Rebellion Sina. Setelah tadi kita melihat di game yang kedua tadi, Moskop sangat bersinar, sangat terang bagai cahaya. Langsung memenangkan game tersebut dengan satu momen yang tercipta saja. Lalu kita bakal melihat Variety aka Mikel yang selalu kita melihat dia menggunakan hero Assassin, kali menggunakan hero Tank. Lihat pagi-pagi udah adu mekanik di arah top lane-nya kali ini, yang dimana Big Mac terlalu kuat, 3 lawan 1. Apakah Big Mac mampu? Dimana Big Mac pada akhirnya first blood di early gamenya Ababaji. First blood didapatkan oleh tim Maltrigo X. Satu poin kill yang udah cukup mahal, dan nampaknya ini lagi invasi dari Rexlona yang sebelumnya di game yang kedua dia benar-benar terpaku sekali dan tidak bisa kemana-mana ya Mas Epong ya. Iya, tapi lihat kali ini dari serang Rainbow menggunakan Farami coba hati-hati. Oke, udah kita lihat kali ini masih cukup hati-hati, dan dimana kali ini udah skip pantunnya. Wah, udah kena skip pantunnya. Tapi Rebellion sih harus mempertahankan posisi dari ininya sih menurut aku ya. Dari posisi dirinya Big Mac gak boleh masuk terlebih dalam lagi, dan Big Mac harus mundur. Big Mac dia udah menang dari Monster, dia tunggu level 4 dia bisa numbangin Monster, dan sekarang yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Rebellion Sina ini Jisa tidak boleh tertangkap di saat lagi tim fight besar. Dan kalau bisa Jisa ini harus makan ke arah belakang. Dia harus makan ke arah Fajri. Selama Fajri belum punya damage, karena nanti makin lama Fajri dikasih waktu, Jisa lewat aja dengan beredetannya. Itu bisa menumbangkan Jisa loh. Iya, tapi kali ini di area top lane-nya malah rusuh terus. Yang biasanya 2 lawan 2 itu di bagian bottom lane di God lane, tapi mereka tidak. Di bagian XP lane-nya kali bakal coba untuk di cover, di mana Turtle akan menjadi milik tim Alter Ego, tapi lihat Big Mac udah mulai masuk. Mencoba untuk menghajar beberapa pemain Alter Ego, tapi Alter Ego langsung mundur begitu saja. Tapi kali ini lihat Babaji, tim Alter Ego bakal coba Indonesia terlebih dahulu, tapi di bagian bottom lane masih adu mekanik kedua marksman tersebut. Yes, benar banget. Tapi di bottom lane, Oke harusnya berhati-hati. Fajri berani ke depan, Virgi bakal coba untuk mengejar. Langsung ada satu buat tembakan, tapi langsung press attack. Langsung ada Rough Wave kembali membuat sekarang Ocis kali ini nggak bisa diselamatkan. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego X, mereka bisa mengamankan 2 poin dari King Jisa. Dia mau tidak mau harus juga membalaskan dendamnya dengan ada Fajri di bottom lane yang sangat bebas. 2 roamer. Iya, 2 roamer. Iya. Emang sering terjadi. Sering terjadi. Tapi nunggu aktif dulu biasanya. Satunya udah level 4 dulu. Yang udah aktif dulu. Oke. Yang dimana kali kita akan melihat di bagian top lane, Monster bersama Big Mac masih terus satu mekanik dengan hero yang sama seperti game yang kedua. Dan Okit kali ini bakal coba di cover oleh seorang Nathan, yang dimana Fajri masih cukup hati-hati menjaga positioningnya terlebih dahulu. Oke, 3 pemain udah mulai hadir untuk di bagian mid lane-nya. King Jisa masih belum mendapatkan poin kill ya, sehingga menit yang ketiga kali ini dia bakal coba untuk mencari beberapa pemain dari tim Alter Ego X. Sedangkan Variety aka Mikel masih lebih berhati-hati dan langsung bertemu. Surprise, tapi Mikel masih bisa terselamatkan. Oh my god, surprise yang cukup gagal diberikan. Kali ini mencoba untuk menarik Rexona mundur ke arah belakang. Oke, terlalu jauh. Rebellion Sinai kali ini harus berhati-hati. King Jisa diinvasi purple buff-nya. Oh my god. King Jisa mencoba untuk melawan. Dan ini dia kesempatan untuk seorang Variety membalaskan kembali 2. Harus hilang dan Variety hampir ditumbangkan. Almost is never enough. Tapi dibalikkan kembali keadaannya. Rebellion Sinai membuat tim Alter Ego X malah porak-poranda. Itu Jackal Altar dari Rainbow menyelamatkan seorang Jisa di sana dan berhasil membalikan keadaan, membuat Alter Ego X kehilangan 2 pemain mereka di arah jungle milik dari tim Rebellion. Dan kita melihat kembali dari arah Turtle kali ini Jisa sudah mulai hadir. Rexlona mencoba untuk melakukan sebuah invasi ke area Turtle tersebut, tapi sangat sulit tentunya. Tapi Virgi mulai masuk ke seorang Mikel. Retribution dari seorang Mikel berhasil melakukan pencurian terhadap Turtle, Babaji. Tercuri kembali lagi terjadi di kota-kota besar. PDKT-nya sama siapa? Jadiannya sama siapa? Oh my god.
lihat, ini dia yang Ini berbahaya dia. nampaknya. Kembali lagi sering terjadi di kota-kota besar. Dan bahkan wall chance dikeluarkan bersama dengan satu Power of Nature yang tidak bisa menumbangkan seorang Big Mac kembali lagi. Oh, King Jisa udah mulai harus lebih berhati-hati karena kalau kita bisa melihat sedikit historinya, King Jisa adalah salah satu orang yang berani banget dari dulu untuk bermain adu retribution Kontes di Patrick. yes benar di competitive scene, dan bahkan lihat di bottom lane, oke memberikan damage tapi masih belum cukup. Fajri berhasil mendapatkan satu assist di bottom lane atas Rexona dan benar-benar Orchid terperangkap, tidak bisa kemana-mana dan dia harus mundur karena belakang tidak ada lagi jalan yang bisa diberikan. Oh my god. Orchid, Oh my god. Orchid berhasil Orchid. selamat kali ini dari ganking yang terjadi, dan bahkan Orchid masih bisa memberikan satu buat damage yang besar. Rainbow akankah membalikan kebalikannya, tapi nampaknya sayang sekali. Masih bisa selamat, tapi lihat Wildcard langsung menerangkan King Jisa harus hilang begitu saja dengan sangat cepat di tangan seorang monster dan kehilangan purple buff-nya. Kali ini Fanny tanpa purple buff akan sangat sulit, Babaji. Ternyata invasi yang gagal dilakukan oleh tim Alter Ego X, dia tidak mengendorkan permainan mereka. Mereka tetap masih mau membuat seorang King Jisa tidak bisa mendapatkan purple buff yang samsek. Langsung hilang purple buff-nya. Turtle pun hilang. Tapi lihat kali ini di bagian bottom lane, bagian top lane Jisa coba satu-satu menggunakan kabel ya, tapi lihat Monster terlalu strong, 3 melawan 1 pada akhirnya Monster terkena Cutthroat, masih bisa melawan, langsung di backup. Kehilangan Monster kali ini belum bisa untuk dibalaskan oleh tim Alter Ego X tentunya, Babaji. Alright, dan bakal satu lagi kita lihat. Ini cukup dramatis ya, snowball yang dimiliki dari tim Alter Ego X ya. Perkara satu buah retri Mas Eko, semuanya langsung. Oh, bisa? Itu hanya lewat seperempat darah. Dan bahkan 12 Dragon langsung di all-in terhadap seorang Orchid. Nibiru's Patient dan 1 point kill. Dia amankan di arah bottom lane. Sadar gak, Pong? Karena satu retribution tadi doang, ini semuanya berubah banget. Snowballing langsung dipegang sama Alter Ego X. Itu makanya gue langsung berkata sama diri gue, ini kenapa gue di Ninja mulu party. Iyalah, tahu kan alasannya seperti apa? Tapi menang udah. Tapi kita bakal melihat dari arah berat masih bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Rebellion Sinai. Tapi ini dia dari seorang Rainbow langsung coba untuk mengcover teman-temannya untuk tidak hilang dengan serangan instan. Rexona mencari korban selanjutnya Virgi dari belakang, belum berhasil nge-pick off juga dan sudah ada variety. Mikel mencoba untuk ngebuang perbulan King Jisa dan langsung diamankan kembali. Lagi dan lagi King Jisa tidak bisa mendapatkan depangan Rough Wave menutup Orchid di depan sana. King Jisa harus mundur. King Jisa ada monster dan bahkan Power of Nature yang berhasil dihindari. Almost is never enough. Kali ini benar-benar kesulitan untuk seorang jungler dari tim Rebellion Sinai. Bahkan Duel of Dragon-nya kali ini dikeluarkan, berhasil dihindari oleh seorang Nathan dengan flicker yang sangat tepat. Tapi harus hilang inner turret di arah mid lane dari tim Rebellion Sinai. Dan juga kali ini dari tim Alter Ego X sedikit demi sedikit mulai menghabiskan beberapa turret milik tim Rebellion, di mana top lane bottom lane turretnya udah berhasil diamanin, sehingga tersisa inner turret di arah mid lane saja yang dimiliki oleh tim Rebellion Sinai. Dan Virgi masih terus muter-muter, Malefic Roll udah didapatkan seorang Fajri bersama Blood of Despair. Artinya damage yang dihasilkan dari seorang Beatrix akan sangat-sangat jahat tentunya. Apalagi kalau lihat monster dia udah punya Heptasis dan on the way ke Blood of Despair, otomatis ketika physical attack dari Grok semakin besar, otomatis physical defense-nya bakal menjadi semakin besar juga tentu Babaji. Kali ini benar-benar invasi jungle yang tidak ada hentinya. Bukan menggunakan Hilda tapi menggunakan seluruhnya. Dia menggunakan junglernya pun untuk sebagai salah satu senjata menginvasi seorang Rebellion Sinai. Iya. Dan kita bisa lihat Bong biar Coffin yang mendorong yang tandanya bisa mengaktifkan pasif yang dimiliki dari base turretnya. Sedangkan nanti ketika turretnya pasif base-nya sudah tidak ada, lot yang pertama pun bisa menyelesaikan itu dengan cukup cepat, Bong. Iya, dan kita bakal melihat juga dari area turret dari area lotnya kali ini bakal coba diamankan oleh tim Alter Ego X seperti biasa keluar yang pertama. Bagaimana cara tim Rebellion Sinai bisa melakukan defense serangan yang akan dilakukan oleh tim Alter Ego X, di mana
Dari segi gold, ini udah cukup lumayan jauh, 8.000 gold bahkan dipimpin oleh tim Alter Ego Action, di mana Virgi posisinya sangat berbahaya, mencoba untuk mencari satu pemain dari tim Rebellion, tapi Okis, tapi tim Dragon nampaknya ke arah yang salah, tapi itu lihat, Wajah langsung masuk ke dalam, tapi lihat, tapi tim Rebellion masih melakukan defense walaupun kehilangan Okis, tim fight terus berlanjut, killing spree didapatkan oleh seorang Rainbow di sana, Alter Ego X masih mencari celah, Surprise Jisa attack! dan pada akhirnya Jisa pun hilang. Oh, itu dia Pong yang sudah aku takutkan sebelumnya. Dan bahkan dengan adanya Fadri, dia basic attack aja ketika Jisa lewat doang itu bisa menumbangkan Jisa. Dan itu sudah saya bicara, iya aku udah bilang itu. Aku udah bilang itu di menit-menit awal. Dan sekarang betul-betul terjadi Bapak ya Pong. Ya ampun, Fajri, damage yang dia sangat-sangat jahat hanya dengan Malefic Cross. Dan juga Blade of Despair yang dihasilkan. Bester yang tersisa, apakah Rebellion Sinai mampu melakukan defense kali ini Babaji? Oke, di top lane mereka sudah mulai masuk. Tak ada Rexlona di sana. Tembok yang bakal mengganggu banget. Tapi lihat wall charge for cancelling. Monster sangat baik. Lihat yang penting mereka berhasil mendapatkan satu bomba Vestura secara top lane. Gisa is coming tapi ditutup. Rafe bomba combo Cobro. Berhasil didapatkan dan shutdown ini bencana Epo. Waduh, ini bencana untuk tim Rebellion karena harus kehilangan satu buah Vestura dan juga kehilangan Jisa again and again. Harus tumbang tentunya. Dan Alter Ego X mereka tidak ingin blunder seperti pada game yang kedua. Mereka harus lebih sabar lagi, setup lagi, terlebih dahulu bermain objektif on point yang harus mereka lakukan pada game ketiga kali, karena satu mistake saja bisa merubah segalanya Babaji. Dan bahkan jangan lupakan tadi bisa ada comeback yang terjadi dari tim Rebellion Sinai. Mereka masih memiliki kesempatan, cuma satu problem yang cukup mereka harus khawatirkan. Gimana caranya memancing satu buah heavy spin ini dengan sia-sia, memancing rough wave yang tidak kena, dan Jisa tetap melakukan satu buah split push agar bisa membuat para pemain dari tim Alter Ego ini terdistraksi. Dan kita melihat dari tim Rebellion Sinai coba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dari tim Alter Ego X masih cukup sabar, masih cukup hati-hati tentunya. Dimana kali ini King Jisa bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, dan Mikael dengan akanya ternyata sangat-sangat merepotkan tim Rebellion kali ini Babaji. Yes. Orangnya merepotkan sekali, dan gimana caranya tim Rebellion Sinai ini bisa memancing Variety, itu adalah keputusan yang berat. Oke, lihat belum ada flicker digunakan Monster, mengagetkan pergerakan dari seorang Jisa. Yes. Tidak ada flicker, tidak ada wall charge, ternyata hanya gertakan semata. Ini dia Hasklau dimiliki dari seorang Patrick, otomatis dia memiliki lifesteal yang sangat cepat ketika menggunakan di Nibiru Space-nya. Dan kita melihat setup dilakukan Variety seperti biasa bakal coba mengamankan beberapa bomba, tapi Rock Wave udah digunakan dari seorang Virgi, otomatis dalam beberapa detik ke depan dia nggak akan punya Rock Big Wave. Mac terperangkap di dalam zona yang tidak cukup baik. Big Mac terkena satu bar retribution, akan coba di all in. Flicker banget sudah dikeluarkan. Lihat baik time dilakukan Big Mac. Berhasil membuat para pemain dari tim Alter Ego mereka terdistraksi. Watch harus dikeluarkan, tidak ada tabrakan. Duel of Dragon yang sangat tepat datang. Tercancel. War yang sangat indah dilakukan untuk kedua belah pihak. Sama-sama kehilangan roamernya, sangat luar biasa team fight tadi. Buying time yang dilakukan oleh seorang Big Mac berhasil membuat Alter Ego X bahkan kehilangan momentum mereka mendapatkan Lord. Itu sebuah keputusan yang mahal yang harusnya tidak dilakukan Variety. Yang dimana kali ini satu tekan satu, Rexlona ditumbangkan, Nathan ditumbangkan, tapi lihat Rebellion tidak akan bisa invasi ke bagian Lordnya, dan langsung Alter Ego mengamankan Lord yang kedua, Lord yang sudah sangat dewasa tentunya. Lord sudah dewasa. Tapi kali di arena temen Jisa berhasil mendapatkan satu buah turret, keputusan yang tepat dan mahal untuk Jisa. Memberikan sedikit waktu untuk para pemain lainnya. Big Mac ini harus diapresiasi dengan tepat, dan Big Mac bisa saja menjadi orang yang bisa melakukan baiting terhadap para pemain tim Alter Ego X lainnya. Yap, ini dia dari tim Alter Ego X sudah sangat memimpin dari match ataupun game yang ketiga kali ini, di mana 10.000 gold berhasil mereka amankan, turret berhasil mereka habiskan, di mana base turret di top lane sudah hilang. Ini membuat tim Rebellion sudah akan sangat sulit ketika melakukan defense di area base-nya, karena dari top lane bakal ada super minion dan juga Lord yang akan hadir terlebih Babaji. Alright, langsung coba saja kita kali ini melihat di mana
Para pemain dari tim Rebel dan Shinai, mereka mencoba untuk melakukan defensif, tapi Rexona telah dihilangkan. Menuju sarang Red Bull, Purify Gaming, Israel, Distraction telah dilirikan, tapi lihat fokus ke pace-nya. Big Mac versus everybody, Fajri bakal coba di-all-in, tapi Big Mac ter-take down. Ini bencana, pace-nya terbuka bebas. Bahkan Hasan mencoba untuk menyelamatkan seorang Fajri untuk pick off, dan ternyata Jisa salah cutthroat. Rexona menjadi pilihan dan Jisa ter-take down. Dan sudah bisa dipastikan tim fight berikut ini harusnya bisa dimenangkan oleh tim Alter Ego X kalau mereka berhasil menumbangkan Orchid. Kalau mereka tidak bisa berhasil menumbangkan Orchid, itu beda kasus ya, Bang. Ya, tapi lihat Orchid-nya damage-nya dan juga sangat sakit seorang Orchid. Melakukan tembakan dan tembakan dilakukan, tapi lihat Fajri harus mencari space lainnya. Fajri down, Fajri emang mencoba selamat. Di mana Fajri harus mundur, tapi Rockflip, Virgi menghilangkan nyawa seorang Orchid. Tapi Virgi pun harus down, Fajri mulai hadir, tapi Big Mac langsung lompat ke bagian depan, menghilangkan satu persatu nyawa dari tim Alter Ego dan Rebellion Sinai berhasil mempertahankan base-nya, Babaji. Balik lagi Epong, ini adalah satu buah kebiasaan Alter Ego yang bukan hanya dilakukan oleh Alter Ego X tapi juga Alter Ego Esport di MDLL dan di MPL abangnya untuk melakukan endgame dengan terburu-buru. Ya, selalu mereka lakukan tentunya. Tapi lihat Big Mac dengan cukup berbahaya udah melompat ke bagian depan bersama seorang Rainbow kali ini. Rexona akan coba untuk mencari posisi yang sangat aman karena dia harus melakukan defense dalam mid. Tapi lihat Rexona gak akan tahan lama, bakal coba ketarik flicker, the wave terus dilakukan dan pada akhirnya Rexona harus tumbang oleh seorang Rainbow di sana. Itu semaksimal mungkin yang sudah dilakukan oleh seorang Rexona, berhasil melakukan Baitam dan bahkan outer turretnya pun tidak keluar dan tidak pecah. Tapi problem utamanya adalah gimana caranya mereka menghentikan para pemain dari tim Rebellion Sinai atas satu ballot yang sangat bebas di area top lane yang bisa mereka dapatkan dengan instan. Tapi Jisa kali ini berhasil coba di take down. Jisa sayang sekali, lihat dari bottom lane, mereka mencoba untuk mendorong, tidak ada power retribution di saat Lord terbuka bebas. Epong Sky. Ini bencana untuk Rebellion Sinai kehilangan jungler ketika ada Lord yang hadir, membuat Alter Ego X berhasil mengamankan Lord tanpa ada gangguan dan juga hambatan dari tim Rebellion Sinai. Terlihat dari segi item juga, lihat variety aka Mikel. Dia ada strong banget dengan adanya Kosong Helmet. Dia punya satu buah radian armor juga, lihat udah sangat-sangat kuat banget. Udah full item tapi Full dia nggak item bikin immortality kan, karena immortality kayaknya udah pecah tadi ya. Dan bahkan kita lihat ini Lordnya bergerak menuju ke arah mid lane. Jisa cukup berat dan para pemain dari tim Alter Ego X kali ini mencoba untuk membayar kesalahan yang mereka buat di game team fight sebelum ini. Di mana Jisa masih coba untuk memberikan sedikit waktu untuk kawan-kawan. Jisa harus pulang, mereka tetap butuh power of cutthroat dari seorang Jisa. Langsung ada variety, mencoba untuk menangkap seorang Red Bull. Namanya Blast with Flicker, tidak bisa menangkap siapapun dan bahkan tertawa-tawa. Ini hanya sia-sia. Rexona fokus ke arah pace-nya, gak boleh apa terjadi Virgi, no damage. Dan Big Mac seorang diri bahkan melakukan distraksi yang tidak bisa menghentikan Fajri. KCCC, Jisa, cutthroatnya dan masih bisa dibalikkan kembali. Orchid Huhu save the day kali ini dan bahkan dua kali invasi masih tidak bisa ditembus. Orchid Huhu save the day. Orchid again and again masih bisa menyelamatkan base-nya walaupun tertendang oleh seorang Rexona, tapi tidak ada yang fall up sehingga Orchid masih bisa mempertahankan base-nya kali ini. Orchid too strong kali ini. Dan bahkan bisa kita bilang yang harus dilakukan adalah satu, Pong. Ini Moskop live apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan gimana caranya? Virgi tidak boleh mengeluarkan Rough Wave plus Petrify-nya kalau bukan ke Orchid. Oke, harus ke Bahkan Orchid, ya. kalau kasusnya ke Big Mac pun, dia harus mengeluarkan kalau seorang Fajri yang berada di posisi yang tidak baik. Ngerti nggak? No. Iya, dia harus berhati-hati. Lihat Rexona. Masa di Jukendu bakal coba kemana Jisa menjadi satu buah umpan kah dari seorang Rexona, tapi variety aka Mikel terlalu terburu-buru untuk keluar. Mereka bakal reset lagi untuk bisa melakukan endgame game ketiga kali ini. Itu win condition untuk tim dari Alter Ego X. Kalau dia mau coba bisa numbangin Orchid all in, Virgi tuker 1 untuk 1 itu bener totally worth it kalau menurut aku ya. Tapi kalau Rebellion Sinai sekarang kasusnya kayak tadi lagi, mereka korbankan seorang Big Mac untuk bisa numbangin seorang Fajri. Walaupun Fajrinya pun nggak tumbang, Big Mac harus tumbang. Setidaknya buying time yang mahal yang dibuat oleh para pemain dari tim
Rebellion Sinai agar tidak ada free hit from Fajri. Yap, kita bakal melihat kali ini Lord akan spawn dalam waktu 30 detik lagi tentunya. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Karena kita sebenarnya masih memasuki menit ke-20 otomatis. Lord yang ditumbangkan di menit ke-20 kali ini adalah Lord yang sudah evolve, yang sudah dewasa, yang udah bisa mengecewakan siapapun yang ada. Karena tampak perlu kita dorong dari 3 lane, 1 lane aja dengan Lord evolve ini udah bisa melakukan endgame, Babaji. Betul sekali. Semakin tua minionnya semakin kuat. Semakin kuat. Iya, karena ini kan waktu terus berjalan. Terus Minion berjalan. itu semakin tua semakin kuat dan bakal sulit banget untuk dilakukan satu buah endgame. Tapi lihat, no. mereka mau coba all Bisa. in dan ternyata flicker yang dikeluarkan Rexona agak sedikit miskalkulasi. Iya. Yang dilakukan tapi tenang saja, Variety akan coba untuk mengamankan Lord yang sudah evolve kali ini. Dan gimana ada seorang Virgi harus dipaksa untuk mengundur di dalam. Mereka bakal coba di setup, mereka bakal coba di kontes dari Lordnya. Karena apabila mereka melakukan perkontesan, maka minion bakal kedorong dari segala arah ke arah tim Rebellion Sinai. Tapi Rexona hanya menuju Kendo saja terhadap seorang Big Mac-nya kali ini, Babaji. Alright, dan ini dia yang harus diperhatikan. Jangan sampai terbaiting dengan ada satu buah retribution. Dan itu dia, baiting yang dilakukan Cisa, Immortality, Crowd Altar pun bahkan gak bisa menyelamatkan dirinya. Baru aku bilang Evong Sky. Dan gila. ini lihat, Kids Huhu yang bisa menahan sedikit gameplay dari Alter Ego. Tapi ingat, range dari seorang Moskov itu tidak jauh. Tidak jauh Untuk dekat. menjaga positioning agak cukup sulit. Kenapa? Karena dia harus langsung berhadapan dengan musuh-musuhnya. Lihat tuh item Moskopnya, Babaji. Buset, darahnya full lagi. Slow. Otomatis ketika dari sekarang otomatis dari bisa bertambah dengan sangat cepat dia memiliki lifestyle atau lifestyle yang sangat tinggi. Kan gaya hidupnya tinggi Gaya ya. hidup yang tinggi membuat dia semakin pede lagi untuk menghajar siapapun yang di depan. Lihat, dia udah gak butuh sepatu lagi Moskopnya, dia butuh lifestyle tentunya yang tinggi. So lifestyle tentunya, di mana Beatrix juga sama, dia udah gak punya sepatu. Lebih ke arah Sakit WON banget juga. Beatrix ya. Double lifesteal loh Beatrix. Tiga. 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 WON juga ada lifestyle. Iya, walaupun kecil tapi 3 ini kalau misalnya Jisa mau buy one sama Fajri sih berat banget. Bahkan Big Mac udah nggak bisa ke Fajri lagi sih, benar-benar nggak kasih kesempatan. Tadi langsung hilang Big Mac ya. Iya, makanya mending kalau sekarang gimana caranya Big Mac nutup pergerakan atas para pemain dari tim Alter Ego X. Yap, ini kita melihat Lord bergerak dari arah mid lane. Apalagi Lord dari mid ini bakal sulit melakukan defense. Tergantung apakah Orchids mampu mempertahankan posisinya kali ini, Babaji. Oke, langsung coba diundur ke arah belakang, tapi Rexona Fajri fokus ke arah basic, nggak boleh apapun yang terjadi. Fajri all in dan Fokus. ini ya kemenangan untuk Alter Ego X. Langsung saja Alter Ego mengamankan game yang ketiga.